Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sadatul Cahyani dengan NIM 22115165 dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek data mining dengan judul Prediksi Resiko Stroke dengan menggunakan algoritma decision tree dan naive Bayes. Penelitian ini berfokus pada bagaimana algoritma mesin learning bisa digunakan untuk membantu deteksi awal resiko stroke, khususnya di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Nah, ini ada beberapa agenda yang akan saya bacakan ke depannya. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua tujuan, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan analisis, kelima kesimpulan, dan yang terakhir ada saran dan rencana. Untuk latar belakangnya, stroke itu merupakan penyakit yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan seseorang, baik dari fisik, sosial, hingga ekonomi. Data dari WHO menyebutkan bahwa stroke menempati posisi kedua sebagai penyebab kematian secara global. Bahkan angkanya terus meningkat, terutama di negara yang berkembang. Salah satu tantangan dalam penanganan stroke adalah sulitnya melakukan deteksi dini. Teknologi seperti CT scan atau MRI memang akurat, tapi tidak semua fasilitas kesehatan, terutama puskesmas, itu memilikinya. Nah, penelitian ini berfokus pada pembangunan dan evaluasi model prediksi sebagai dasar awal untuk pengembangan sistem screening resiko stroke di masa depan. Next, ada tujuan. Yang pertama itu adalah membangun model prediksi resiko stroke dengan menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu decision tree dan naive Bayes. Model ini dibuat berdasarkan data klinis pasien seperti usia, riwayat hipertensi, dan kadar glukosa darah yang sering kali tersedia dalam catatan medis dasar. Nah, tujuan yang kedua adalah menggunakan dataset asli tanpa melakukan teknik balancing seperti smooth atau adasin. Hal ini sengaja dilakukan untuk mensimulasikan kondisi nyata di lapangan, di mana jumlah kasus stroke jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang tidak stroke. Nah, tujuan yang ketiga itu membandingkan performa kedua model berdasarkan metrik evaluasi yang relevan untuk kasus kesehatan, yaitu seperti akurasi, presisi, recall, dan event score. Next, ada metode penelitian. Yang pertama itu ada business understanding. Tahap ini yaitu memahami latar belakang dan permasalahan utama yang ingin diselesaikan. Di sini saya melihat bahwa stroke merupakan penyakit yang sangat beresiko dan menjadi penyebab utama kematian serta kecacatan jangka panjang baik di dunia maupun di Indonesia. Namun, proses deteksi stroke ini fasilitas kesehatan primer masih terbatas karena alat seperti CT scan tidak selalu tersedia. Maka dari itu, saya mencoba mengeksplorasi apakah data klinis sederhana yang sering dicatat di fasilitas kesehatan seperti umur, hipertensi, dan status merokok bisa digunakan untuk memprediksi resiko stroke. Yang kedua itu ada data understanding. Nah, di sini tuh mengenal lebih dalam karakteristik data yang digunakan. Dataset yang saya pakai itu dataset stroke prediksi dari Kaggle yang berisi lebih dari 5.000 data pasien. Nah, untuk fitur-fitur yang tersedia itu ada usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, BMI, status merokok, dan kadar glukosa. Next, ada data preparation. Sebelum data digunakan untuk eksperimen klasifikasi, saya terlebih dahulu melakukan tahap pra-pemrosesan atau pembersihan data. Hal ini bertujuan untuk memastikan data dalam kondisi rapi, lengkap, dan dapat digunakan secara komputasional oleh algoritma klasifikasi. Kemudian, melanjutkan menangani missing value. Pada kolom BMI terdapat sejumlah data yang kosong. Untuk mengatasinya, saya mengganti nilai-nilai kosong tersebut dengan rata-rata BMI dari seluruh data yang tersedia agar tidak mengganggu distribusi dan jumlah data yang tetap terjaga. Kemudian, mengubah fitur kategorikal menjadi numerik.
Selanjutnya itu melakukan normalisasi data. Next ada modeling. Di sini saya menggunakan decision tree dan naive Bayes. Yang terakhir itu ada evaluasi. Di sini saya menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Next ada hasil dan analisis. Nah, untuk decision tree itu probabilitas struknya 0%, sedangkan naive Bayes itu mencapai 36,86%. Hal ini mencerminkan sifat naive Bayes yang berbasis probabilistik. Setiap fitur dihitung kemungkinan kontribusinya terhadap kelas struk. Next ada tabel akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, untuk decision tree akurasinya itu mencapai 91%, presisinya mencapai 0,17, recall 0,15, dan F1 score itu mencapai 0,16. Sedangkan naive Bayes akurasinya itu mencapai 87%. Untuk presisinya sendiri itu berada di 0,22, recall 0,47, dan F1 score berada di 0,30. Nah, dari hasil evaluasi ini saya menemukan bahwa decision tree itu memiliki akurasi lebih tinggi, tetapi naive Bayes lebih unggul dalam recall, sehingga cocok untuk screening awal stroke karena lebih sensitif terhadap kasus positif. Next ada confusion matrix. Untuk decision tree itu memiliki akurasi tinggi sekitar 91%, tapi sangat lemah dalam mendeteksi kasus stroke. Dari 62 kasus stroke, hanya 9 yang berhasil dikenali dengan recall 0,15. Sedangkan naive Bayes itu memiliki akurasi lebih rendah, yaitu sekitar 86,79%, namun lebih sensitif terhadap stroke. Dan dia berhasil mendeteksi 29 dari 62 kasus dengan recall 0,47. Nah, ini ada desain UI UX prediksi risiko stroke kedepannya yang rencananya mau dipakai. Untuk kesimpulannya, saya menemukan bahwa model decision tree itu memang memiliki akurasi yang tinggi, tapi tidak cukup sensitif terhadap kasus stroke yang jumlahnya sedikit. Artinya, model ini itu sering gagal mendeteksi pasien stroke karena terlalu fokus pada pola mayoritas. Nah, sebaliknya, model naive Bayes meskipun akurasinya sedikit lebih rendah, justru lebih responsif terhadap kasus stroke. Hal ini dibuktikan dengan nilai recall yang lebih tinggi. Maka dari itu, naive Bayes itu lebih cocok digunakan untuk screening awal karena lebih mampu menangkap potensi resiko stroke meskipun belum tentu pasti. Untuk saran dan rencana kedepannya, itu bisa dilanjutkan dengan menguji teknik balancing seperti smooth agar bisa diketahui apakah performa model meningkat. Selain itu, bisa juga dengan menambahkan fitur klinis lain seperti tekanan darah atau aktivitas fisik juga bisa meningkatkan kualitas prediksi. Nah, kedepannya model ini juga bisa dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi web atau mobile yang bisa digunakan oleh tenaga medis sebagai alat bantu screening cepat di fasilitas layanan kesehatan primer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.